Baik, saya lanjutkan. Jadi berkaitan dengan model pembentukan harga di dalam oligopoli itu ada beberapa jenis. Jadi yang pertama adalah kuasi kompetitif atau kuasi kompetitif ya. Model kuasi kompetitif ini mengasumsikan bahwa ada perilaku price taking. Jadi harganya itu ditentukan oleh pasar ya. Atau di sini P-nya is treated as fixed. Karena memang tadi barang-barangnya memang cenderung homogen. Seperti itu. Yang kedua adalah model kartel yang mengasumsikan bahwa perusahaan-perusahaan itu dapat collude perfectly. Jadi collude di sini tuh tadi semacam bersepakat gitu ya, bersepakat untuk eh, bersepakat atau bersekongkol secara sempurna dalam menentukan output dan juga harga. Nah, kemudian ada juga Carnot model atau model Carnot yang mengasumsikan bahwa perusahaan misalnya perusahaan I treats firm J output as fixed and its decision adalah ini. Jadi di sini untuk yang Carnot model ini output yang di istilahnya keputusan perusahaan I untuk meningkatkan output atau mengatur outputnya itu tidak berkaitan dengan keputusan perusahaan J dalam menentukan outputnya. Jadi di sini tidak ada hubungan gitu ya. Nah, sedangkan karakteristik selanjutnya adalah conjectural variation model yang mengasumsikan bahwa perusahaan J atau output dari perusahaan J will respond to variation in firm E output. Jadi di sini perusahaan J ini akan merespon terhadap keputusan dari perusahaan I dalam menghasilkan output. Itu namanya conjectural variation model. Jadi nanti delta Qj sama dengan delta Qi. Yang pertama adalah quasi kompetitif model. Jadi kalau kalian baca bukunya Nicholson, istilah quasi kompetitif ini tidak ada ya. Jadi yang mendekat itu adalah Bertrand model. Bertrand, tulisannya Bertrand gitu ya. Nah, di dalam quasi kompetitif model ini setiap perusahaan diasumsikan sebagai price taker. Dan karena memang price taker, akhirnya perilaku di dalam kuasa kompetitif ini seakan-akan sama gitu ya dengan kompetitif model. Karena kalau kita berbicara tentang kompetitif ya jelas gitu bahwa demand dan supply-nya itu dipengaruhi oleh pembentukan harganya itu dipengaruhi oleh demand and supply. Sehingga karena memang barangnya itu homogen itu bisa terjadi. Nah, ini juga mirip gitu dengan kuasai kompetitif di mana karena memang ada beberapa perusahaan yang outputnya itu mungkin membuat perusahaan-perusahaan ini adalah diasumsikan sebagai price taker. Begitu juga dengan maksimisasi profitnya. Di mana kalau kalian lihat di sini, dia maksimisasi profitnya itu hampir sama dengan perfect competition. Jadi bentuk untuk pembentukan harganya seperti ini. Jadi setiap perusahaan itu sebagai price taker, di mana harganya akan sama dengan MC. Jadi harganya akan sama dengan marginal cost-nya di sini, di titik QC. Yang kedua adalah kartel model. Jadi asumsi tentang price taking behavior yang ada di dalam kuasa kompetitif itu mungkin tidak istilahnya kurang tepat gitu ya pada industri-industri yang sifatnya oligopoli. Jadi setiap perusahaan itu dapat istilahnya mengakui bahwa its output decision will affect price. Dengan kata lain bahwa sebenarnya make sense gitu ya. Kalau di dalam sebuah industri hanya ada beberapa perusahaan, keputusan sebuah perusahaan untuk menghasilkan output itu akan berdampak terhadap harga itu sebenarnya make sense gitu. Dan memang ada gitu kondisi seperti itu. Sehingga asumsi alternatif adalah firm act as a group and coordinate their decision so as to achieve monopoly profit. Jadi alternatif dari atau pricing model dari kartel model ini adalah memang adanya persekongkolan antara beberapa perusahaan tadi untuk membentuk untuk mempengaruhi harga gitu ya, untuk istilahnya menentukan harga sendiri. Sehingga dengan kata lain bahwa kartel model ini dia hampir sama dengan monopoli pada akhirnya dalam mencapai profit. Jadi perilakunya hampir sama dengan monopoli. Nah, dalam kasus ini kartel itu berperilaku sebagai multiplan monopoli. Jadi monopoli yang terdiri dari beberapa perusahaan gitu ya.
dan memilih KI for each firm so as to maximize total industry profit. Jadi di sini dia outputnya itu terdiri dari beberapa ya, dan juga biayanya juga digabung gitu. Sehingga profitnya kita bisa lihat dari sini. Sehingga kalau kita bisa lihat perilaku dari profit maximization-nya adalah nanti delta profit per delta KI. Sehingga kita bisa dapatkan nilai dari marginal revenue dari key pasar sama dengan marginal cost dari setiap perusahaan. Seperti itu. Jadi perbedaannya kalau yang dimonopoli kan jelas bahwa MR sama dengan MC as a whole gitu, karena hanya ada satu perusahaan saja. Sedangkan kalau dalam kartel dia marginal revenue-nya adalah key dari pasarnya, kemudian MC-nya adalah marginal cost dari setiap perusahaan. Jadi perilaku untuk pricing-nya sama ya seperti monopoli. Jadi kartel model ini untuk perusahaan-perusahaannya akan memproduksi pada saat MR sama dengan MC. Jadi pricing-nya ada pada saat ini, titik ini. Nah, kalau kita berbicara tentang kartel model, mungkin kalian yang sudah mengambil ekonomi industri tahu gitu ya, bahwa kartel ini sebenarnya indikasinya saja itu sudah diawasi gitu. Berkaitan dengan banyak temuan-temuan misalnya dari KPPU itu pasti akan diawasi. Dengan kata lain bahwa keputusan perusahaan-perusahaan untuk membentuk tadi ya kartel untuk misalnya menguasai pasar sebenarnya itu ilegal, dan memang itu membutuhkan arahan gitu ya, arahan lebih lanjut terkait dengan indikasi itu. Seperti itu. Selanjutnya adalah model core node. Jadi kalau di dalam model core node, setiap perusahaan itu istilahnya mengakui bahwa keputusan dia terkait KI itu akan mempengaruhi harga. Seperti itu. Jadi kalau kalian lihat di sini, delta P per delta KI tidak sama dengan 0. Berarti di sini pada saat sebuah perusahaan atau anggap saja perusahaan I itu meningkatkan output, dia akan mempengaruhi harga. Seperti itu. Namun setiap perusahaan yakin bahwa keputusannya itu tidak akan berdampak terhadap perusahaan yang lain. Tadi ya, tidak ada istilahnya tidak ada informasi gitu, perusahaan I apabila memang dia ingin meningkatkan output itu perusahaan J tidak akan mengetahuinya. Sehingga di sini tidak ada istilahnya reaksi dari perusahaan lain apabila sebuah perusahaan itu meningkatkan atau menurunkan output-nya. Dan untuk maksimisasinya adalah seperti ini. Jadi perilakunya dia hampir sama ya. Nah, jadi sebenarnya turunan ini didapatkan dari kalau kalian tahu bahwa fungsi dari profit itu kan jelas ya. Misalnya P Q dikalikan QI. Tadi kita bisa dapatkan dari nilai ini ya. Fungsi profit secara umum gitu. Berarti di sini PQ dikali QI misalnya dikurangi TC QI. Dan dari sini kita bisa melakukan penurunan kan delta PI per delta QI. Nah, karena memang PQ ini, karena memang P adalah fungsi dari Q, berarti nanti kita menurunkannya ini harus menggunakan aturan yang UV aksen plus U aksen V. Sehingga di sini kita bisa dapatkan UV aksennya adalah U ya, P, kemudian V aksennya adalah ini, berarti kan DQI per DQI, karena kita turunkan terhadap QI. Kemudian ditambah U aksen V,
Berarti U aksennya adalah DP per DQI dikali V dikali QI. Sehingga kita bisa dapatkan ini. Nah, sedangkan untuk MC-nya jelas gitu ya, diturunkan terhadap QI. Sehingga kita bisa dapatkan MCI. Nah, dalam model Cournot, perilaku untuk memaksimalkan profitnya adalah MRI sama dengan MCI. Dengan kata lain bahwa setiap perusahaan itu akan memaksimalkan profitnya masing-masing gitu ya. Jadi perusahaan mengasumsikan bahwa perubahan di QI berdampak its total revenue only through their direct effect on market price. Jadi akan berdampak akan istilahnya mempengaruhi total penerimaan hanya lewat efek langsung terhadap harga pasar. Jadi tidak ada dampak ke total output yang diproduksi oleh perusahaan yang lain. Jadi hanya ke harga pasarnya saja. Oke, ini selanjutnya adalah contoh terkait dengan perilaku Cournot dan juga kartel. Jadi contohnya yang di dalam Nicholson itu memberikan contoh terkait dengan natural spring duopoly. Jadi mungkin kalian pernah baca juga ya berkaitan dengan natural spring atau sumber mata air. Jadi kalau di dalam sumber mata air atau model produksi di dalam sumber mata air, karena memang perusahaan yang memiliki akses terhadap sumber mata air, dia tidak harus memiliki kurva biaya di situ. Karena di situ dia memiliki tadi sumber mata air yang dia tidak perlu lagi istilahnya melakukan penggalian dan sebagainya. Sehingga di sini kurva biayanya itu tidak ada. Nah, sehingga di sini di dalam contoh duopoly ini berarti ada dua perusahaan ya mengasumsikan bahwa tadi there are two owners of natural spring. Ada dua pemilik sumber mata air di mana setiap perusahaan tidak memiliki biaya produksi. Jadi di situ karena memang perusahaan sudah bisa langsung dapat sumber mata airnya, dia tidak memerlukan biaya produksi. Kemudian each firm has to decide how much water to supply to the market. Jadi setiap perusahaan harus memutuskan seberapa banyak air yang harus disalurkan ke pasar. Sehingga kalau kita lihat di sini demand untuk sumber mata airnya misalnya adalah Q sama dengan Q1 plus Q2 sama dengan 120 MenP. Ini by given ya, jadi soalnya itu sudah seperti ini untuk demand function-nya. Nah, kemudian di sini kita pengen tahu profitnya apabila duopoli pasar duopoli itu berada pada kuasai kompetitif pada saat dia Cournot dan pada saat dia kartel. Itu nanti profitnya seperti apa. Yang pertama adalah pada saat duopoli ini dia memiliki kuasai kompetitif model. Nah, kalau kita lihat bahwa karena setiap perusahaan itu memiliki zero marginal cost kalau di dalam kuasai kompetitif ya, sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa harga atau the price-nya itu untuk harga pasarnya itu nol. Karena memang tadi memang dia tidak ada cost-nya di situ. Sehingga average cost-nya juga nol gitu ya. Nah, tetapi total demand-nya adalah 120. Karena kalau kalian lihat tadi, dia Q-nya sama dengan 120 MenP. Nah, pada saat dia harganya nol, berarti dia Q-nya adalah 120. Nah, tetapi pembagian output di antara kedua perusahaan ini tidak bisa ditentukan gitu ya. Pokoknya yang jelas demand-nya adalah 120. Tidak tahu gitu ya perusahaan mana yang memproduksi sekian, perusahaan mana yang memproduksi sekian. Nah, sementara itu untuk solusi kartel, jadi apabila dua perusahaan ini istilahnya bersepakat untuk sekongkol gitu ya, sekongkol untuk membentuk harga, maka kita bisa lihat profitnya. Ingat ya bahwa kartel adalah menyerupai monopoli, sehingga di sini
kita bisa dapatkan profit ya, fungsi profit yang biasa, di mana fungsi profitnya adalah 120 Ki min Ki kuadrat. Ingat bahwa di sini tidak ada cost ya, sehingga tidak perlu dikurangi cost. Dan kita bisa lihat first order condition-nya atau untuk memaksimalkan profitnya adalah seperti ini. Sehingga kita bisa dapatkan profitnya, yakni pada saat Q60 dan P60. Sehingga total profitnya adalah 3.600. Nah, ini nanti kita akan bandingkan pada saat dia core node itu seperti apa. Nah, ini pada saat dua perusahaan itu memutuskan untuk core node ya, dengan model core node. Jadi tidak mau bersekongkol misalnya. Tapi dia ingin istilahnya pokoknya saya memiliki produksi sendiri, kamu punya produksi sendiri. Tapi kita tidak tahu gitu, kita tidak tahu informasinya. Nah, nanti perhitungan profitnya adalah seperti ini. Jadi P1 sama dengan P dikali Q1, jadi nanti dimasukkan seperti ini, dan P2 dan seterusnya. Jadi sama. Nah, nanti first order-nya harus dicari satu persatu. Pada saat dia turunkan terhadap QI, dan pada saat dia diturunkan terhadap Q1 dan pada saat dia diturunkan terhadap Q2 sama dengan 0. Nah, model core node ini itu juga bisa disebut sebagai reaction function. Karena memang tadi di sini tingkat output-nya sebenarnya dia untuk memaksimalkan profitnya itu ada gitu ya, unsur quantity dari perusahaan gitu ya, dari perusahaan lain seperti itu. Nah, tetapi kalau yang berkaitan dengan reaction function ini, setiap perusahaan ya di dalam kondisi equilibrium harus memproduksi apa yang perusahaan lain, jadi other firm thinks it will. Jadi misalnya saya memproduksi segini gitu ya. Nanti kira-kira perusahaan lain itu akan berpikir seperti apa ya, gitu. Jadi istilahnya strateginya tuh seperti itu kalau di dalam core. Jadi each firm must produce what the other firm thinks it will. Apa yang perusahaan lain pikirkan itu akan terjadi. Maksudnya akan saya lakukan. Seperti itu. Ini contohnya untuk reaction function-nya. Nah, sehingga sebenarnya kita bisa dapatkan ya bahwa kita bisa dapat kesimpulan bahwa sebenarnya ini kan untuk profitnya ya. Untuk profit dari kedua perusahaan itu adalah untuk apabila dia menggunakan core node adalah 1.600. Nah, kalau kita bandingkan tadi untuk yang kompetitif, profit kompetitif dia 0 kan. Nah, sedangkan pada saat dia profitnya si core node adalah 1.600. Sedangkan pada saat profitnya kartel adalah 3.600. Dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa kartel lah, apabila sebuah perusahaan itu memang kartel, dia bisa mendapatkan profit yang paling tinggi dibandingkan dengan pada saat karakteristik pricing modelnya itu adalah core node ataupun kuasi kompetitif. Seperti itu.